Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wa nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini cerah, gitu Bu? Ya, cemlorot mataharinya. Ya, sebuah kenikmatan yang Allah berikan pada pagi hari ini. Kita masih bisa bernafas, ya Bu? Bisa berjalan ke majelis taklim ini dengan kondisi sehat. Dan insya Allah keimanan kita ada dalam hati yang akan kita bawa sampai di akhir kematian kita, akhir hidup kita. Nikmat ini monggo kita syukuri dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Ibu tadi sudah mengaji nggih. Surat napa Ibu? Oh nggih. Jadi berlanjut. Jadi diawali dengan mengaji bersama. Diawali dengan surat Al-Ikhlas mboten pun, Bang. Oh, sampun kula. Kalau boleh saya mengusulkan setiap mengaji diawali dengan Al-Fatihah Ummul Kitab tambah surat Al-Ikhlas kaping 3. Jadi misalnya ada yang belum bisa membaca, nek pun waos qul huwallahu ahad Al-Ikhlas kaping 3 berarti napa Bu? Nah, sampun hatam. Ya nek kula biasanya ngoten Bu, nek badhe maos Quran itu saya awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, tambah dulu Al-Ikhlas kaping 3, nek ra tutup tapi minimal sampun Al-Ikhlas kaping 3. Nah, baru baca surat atau ayat pun dari sekian sampai sekian. Karena minimal kan sudah ada niat zikrullah, inilah termasuk bagian sedekah kita. Ya, sedekah kita pada Allah atas syukur nikmat kita sampai kita masih bisa ini salah satunya hadir di pengajian. Nah ini, oke Bu-ibu, pagi ini ya kita akan berdiskusi kembali terkait dengan satu amalan yang tidak akan pernah terputus setelah manusia itu mati. Sampun nate mireng Bu nggih. Ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus ketika manusia itu sudah berhenti bernafas. Napa Bun? Ya, yang pertama ada 3. Yang pertama adalah boleh yang dari selatan mungkin mriki nggih, mboten ndono napa. Napa Bun? Setunggal kalau mau panjenengan amal jariyah. Laras mboten Bun? Betul. Yang kedua anak yang soleh-solehah yang dia selalu mendoakan kedua orang tuanya sejak dia orang tuanya masih hidup sampai dengan meninggal dunia. Itu tidak akan pernah terputus. Ingkang kaping 3 ilmu yang bermanfaat. Leres. Jadi 3 amalan ini yang tidak akan pernah putus. Panjenengan sampun nyelengi niki dereng Bu? Insyaallah. Ya, yang paling mudah kan doa untuk orang tua. Kita semoga menjadi orang yang masuk dalam kategori anak yang solehah. Nggih mboten Bu? Doanipun apa nggih Bu? Allahumma barik lana.
kula kinten barik lana fima razaqtana. Doa mau makan niku nggih. Nggih. Nggih, doanipun monggo sareng-sareng kita baca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ibu yang mingking saged Bun? Saged nggih. Coba Ibu jenengan piyambak matur doanya. Nggih, mingking Ibu yang apa ini jilbab abu nggih. Mboten yang duduknya di kursi kecil, kursi pendek. Monggo Bu. Pripun? Alon-alon, ya konsentrasi pripun Bun? Rob. Berarti 2 kali. Sekali lagi coba Ibu konsentrasi. Tadi ibu-ibu yang lain sudah matur doa untuk kedua orang tua. Monggo Bu. Rabbil firli warhamni wali wa. Coba diulang. Rabbil firli wali wa lidayya warhamhuma kama bayani shaghira. Nggih. Pindah meleh Bu nggih. Kersanipun napa nggih? Cobi. Rabbil firli wali waya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ada yang belum hafal lagi Bunda? Coba Ibu ini. Saya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Lah ini Bu yang kalau ini kita selalu mengucapkan doa ini jangan hanya pada setelah sholat niku wong kikir wong bahil cetil nggih Bu. Nah wong Jawa cetil. Kenapa? Ndongake wong tua kok dadak ngenteni waktu sholat. Ini yang salah. Jadi setiap saat kelingan Pak Emboke termasuk saat ini kelingan Pak Emboke kelingan bapak kalau mesti dadak kanggo brebes mewek. Nah, itu selalu kita ucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Nggih. War. Sampun saged Bu nggih? Nggih, alhamdulillah. Doa ini mari kita ajarkan. Panjenengan mengajar meminta anak cucu kita untuk menghafal satu doa ini. Panjenengan sudah
Betul. Olahraga apa masak? Masak. Oh, masak. Olahraga nanti godok beda aku. Godok banyu. Godok banyu di godok beda. Beda wis masak godok. Pengajian. Pengajian ya. Terus siangnya tekan ngomong putu. Dan lain-lain. Maka jangan lupa yang terpenting ketika kita bangun tidur selain tadi berdoa, ya pastikan bahwa kepasrahan kita kepada Allah kita ucapkan pada waktu itu. Ya Allah, hari ini nikmat syukur saya bisa hidup, ya Allahumma ini doa bangun tidur Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kita bangun dari kematian kecil. Maka ketika kita menghadapi hari itu, insya Allah kalau kita sudah bersyukur, ya, kemudian kita menerima dengan apa yang sudah ditakdirkan, ikhlas, ya Allah, aku serahkan semuanya urusan hari ini kepada insya Allah keberkahan akan kita dapatkan untuk hari itu. Maka yang terpenting lagi, ya, salah satunya amal jariyah atau amal yang tidak akan pernah putus itu salah satunya adalah dengan bersedekah, dengan bersedekah. Ada satu amalan, ya, sedekah, salah satu adalah sedekah subuh. Ya, sedekah subuh pernah nggak, Bu? Sedekahnya ya dilakukan ya menjelang ya pagi atau pada saat kita bersubuh. Seringkali ini kadang berat, ya, sedekah subuh, ya, dengan cara apa, Bu? Macam-macam. Kalau kita punya harta, ya sisihkan harta kita. Kalau berhasil, ya berarti masukkan dalam ya kotak infak. Kalau jualan nenek tonggone kok kelihatan kemarin kurang apa ini perlu dibantu, maka kita berikan saat itu juga, misalnya apapun bentuknya, beras atau apa dan sebagainya. Itu sedekah subuh luar biasa manfaat. Maka ada waktu-waktu sedekah yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, kita akan masuk kepada tema tentang yang tadi 3 amalan yang tidak akan pernah putus. Salah satunya kita akan mengupas sedikit tentang amal jariyah, atau kalau bahasa yang gampang itu ya sedekah, sedekah. Mulai bahasa-bahasa yang sering kita sampaikan, infak, beramal soleh, dan lain-lain. Ya, maka salah satunya tadi kita juga pernah mendengar, saya juga pernah menyampaikan pada surat An-Nahl 97. Ya, pernah dengar, Bu? Pernah mungkin hafal kali terkait dengan ayat yang menjadi motivasi dari gerakan Aisyah untuk selalu beramal. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Kira-kira apa artinya, Bu? Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dan mereka itu laki maupun perempuan itu dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahum, maka sungguh aku Allah akan memberikan kehidupan, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Walanajziyannahum, dan aku berikan pahala, ajrahum, pahala kebaikan, maka ya'malun, ya, dari apa yang lebih mereka
kerjakan. Jadi kalau satu ayat ini kita gunakan sebagai motivasi. Motivasi itu apa, Bu? Spirit, semangat. Ya, semangat untuk kita punya sesuatu yang selalu membuat kita bekerja itu dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, orang pengen dipuji, tapi hanya mengharapkan ridha Allah. Maka ini luar biasa. Kenapa? Kita akan meyakini sopo wonge sing iso beramal soleh. Amal soleh itu sama dengan amal jariah, ya, yang tidak akan pernah putus. Yang kita bahasanya bisa menanam saham, ya, bisa menanam saham di situ. Pahalanya tidak perlu kita menunggu, ya, tapi kita bisa rasakan pada saat kita masih hidup, insya Allah, juga pada saat kita sudah tutup usia. Ya, apa saja amal soleh itu? Ya, banyak sekali yang bisa kita berikan. Karena kalau benar sudah semangat ini, itu apapun itu dikerjakan dengan kita bersemangat, insya Allah. Ya, dengan catatan diawali dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak untuk riak itu pamer, tidak ingin mencari pujian, tetapi benar-benar keikhlasan kepada Allah dan hanya berharap Allah lah yang akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Nah, satu ayat inilah kalau kita insya Allah dengan keyakinan ini, apa yang kita kerjakan, kalau kita masih punya peran menjadi istri, memberikan yang terbaik untuk suami, nggih masakin, nggih ngladeni, nggih ubah-ubah, cuci baju. Bahkan setiap kali kita mencuci baju mereka tuh, beliau, maksudnya suami itu merupakan amalan yang sedekah istri pada suami yang juga tercatat sebagai amalan yang luar biasa. Ya, termasuk melayani suami, termasuk mendampingi kondisi suami yang mungkin pada saat terpuruk ataupun pada saat bahagia, itu juga menjadi sedekah istri. Yang masih punya peran bekerja dengan niat lillahi ta'ala. Kalau putri mungkin bukan menjadi kewajiban, ya, tetapi niat beribadah kepada Allah untuk selain mengamalkan ilmunya, termasuk untuk menambah wawasan keluar, itu juga menjadi amal soleh. Maka apapun amal soleh panjenengan yang dilakukan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, ya, itu insya Allah tercatat sebagai amal soleh. Jadi apapun yang dikerjakan dengan niat ya lillahi ta'ala tanpa pamrih, ya, itu insya Allah tercatat sebagai amal soleh. Perkara amal soleh itu nanti ternyata mendapatkan upah, mendapatkan gaji, mendapatkan sesuatu dari manusia, semua itu adalah rezeki dari Allah. Bukan karena ini loh pekerjaan saya, ini loh gaweanku. Ya kan, semuanya rezeki itu sudah ditakar, nopo tesih dihitung-hitung, Bu. Sudah dipun takar, sudah ada, iya, takerane, catetane, Bu sinten iki, Bu Asmani. Bu Sadono niku nggih pun enten jatahe rezekine. Nggih, termasuk Bu Jaminati ini juga sudah ada takarannya. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir tentang rezeki kita. Sampun wonten takerane dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Ini Bu Sadono tertukar, Bu Jaminati mboten. Ya enggak bakalan. Nggih, karena semuanya sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk rezeki, termasuk jodoh, termasuk kematian kita, itu juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka
niat yang pertama kita sesuai dengan Allah perintahkan ya. Manungso kowe urip ning donya kuwi tak ciptake kowe tak uripke dienggo apa? Ibadah kepada Allah, bukan ibadah untuk yang lain. Nah, sehingga yang menikah ibu 3 amalan tadi sebagai konsepnya, kemudian ditambah konsepnya bahwa beramal soleh kuwi tidak akan pernah ada ruginya, bahkan akan nambah bati. Nek cara dagang kuwi modalnya 50.000, batine berlipat-lipat. Apa salahnya beramal soleh? Itu kan konsepnya. Nah, kita melakukan apapun ya, insya Allah kalau diniatkan beramal soleh lillahi ta'ala, itulah amal soleh yang akan kita cari sebagai sahamnya. Nah, berikutnya apa Bu yang bisa kita berikan selain dengan amal soleh yang lain yang bisa dikerjakan? Nah, termasuk nikmat sehat kita hari ini. Kita punya persendian di dalam tubuh kita, wonten pinten sendi Bu? 360 sendi. Maka persendian ini juga punya hak untuk disedekahi. Ya, punya hak untuk disedekahi. Salah satunya dengan cara apa Bu? Dengan bersedekah. Apa yang bisa kita lakukan? Bahwa nikmat saat ini kita rasakan. Tulang persendian kita, ya, salah satunya merupakan nikmat syukur. Apa Ibu yang saya katakan? Iya, dengan zikrullah, ya, dengan bertahmid, tahlil, tasbih, ya, kemudian bertakbir. Seperti bacaan kita kalau kita beribadah pada saat tawaf, umroh dan haji. Sampun nanti tidak haji, umroh, sampun, alhamdulillah. Sing derek niatkan pada Allah, ya Allah berikan kesempatan hambamu ini untuk bisa berumur atau berhaji. Ampun nanti sampai dengan hari ini tidak ada niat untuk tidak umroh dan berhaji, karena kita nggak tahu siapa kita kapan akan berhenti. Jadi niatkan, ya kalau sudah niatkan insya Allah. Nek kalau kita temenan itu tenanan sih nyuwun, ya nyuwun kalau Allah supaya bisa berumrah ataupun berhaji. Karena namanya rezeki itu kadang-kadang tidak ada yang tahu tiba-tiba, gitu. Jadi jangan sampai umat Islam ngerti rukun Islam kuwi ana pinten Bu? 5. Yang terakhir itu juga adalah bisa berangkat haji. Jangan pernah di dalam dirinya aku tak orang mungkin deh bisa berhaji, bisa ngakoni rukun Islam 5. Jangan pernah berkeyakinan, berputus asa atas harapan Allah. Maka selalu harus ada niat. Aku wis syahadat, aku wis sholat, wis poso, wis zakat. Kantun sepindah ya Allah, berikan kesempatan hambaku ini untuk bisa tidak umroh atau berhaji. Harus ada niat dan selalu sisipkan doa, karena salah satunya doa itu juga amal sedekah kita. Kenapa? Karena kita yakin kita manusia adalah orang yang lemah, yang kuat dan yang maha segalanya Allah, sehingga kita berdoa itu meyakini bahwa kita orang yang lemah, sehingga perlu pertolongan yang maha kuasa, yang maha kuat, yang bisa merubah segalanya, yang pemberi rezeki untuk bisa melakukan seperti yang kita inginkan. Salah satunya adalah berniat untuk umroh dan berhaji. Nah, kembali tadi sesuai dengan ini nikmat kita, salah satunya hari ini bahwa kita diberi kesehatan. Sendi-sendi kita walaupun dia ngandung untuk linu, boyo untuk ngambil kopdel, tapi kita syukuri, ya alhamdulillah. Sehingga mereka sendi-sendi kita ini sebetulnya punya hak salah satunya untuk disedekahi.
Salah satunya sedekah kita yang paling mudah untuk ini persendian kita, nikmat persendian ini dengan berzikir, salah satunya dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Bertasbih yang berbentuk bacaan yang paling mudah. Subhanallah. Kemudian bertahlil la ilaha illallah. Kemudian bertahmid alhamdulillah. Kemudian bertakbir Allahu akbar. Maka bacaan ini kalau kita ucapkan terus menjadi bagian amal jariah kita setiap hari tanpa harus kita keluarkan uang kita. Kenapa? Ya tadi sendi-sendi kita tuh perlu tadi ya olinya dari apa? Dari salah satunya dengan cara kita berzikir, itu bagian dari sedekah kita untuk persendian kita. Kalaupun manusia pintar membuat robot itu, pernah terasa dengan robot yang bisa jalan, apalagi yang pada saat COVID itu banyak diciptakan robot-robot yang menggantikan perawat untuk datang ke ruang isolasi. Saat api-api robot itu mboten kados menungso. Sendine kaku, nek nenggoke jadi kaku, mboten kados menungso. Kenapa? Persendiannya tidak ada olinya. Tapi kalau manusia ciptaan Allah yang maha sempurna, setiap persendian salah satunya ada olinya, maka oli ini tidak perlu disuntik. Kecuali yang sakit. Saya ini yang sakit sendiri kudu disuntik. Ya udah Bu. Angge bayar udah Bu. Mahal udah Bu. Nah, suntikan sak itu. loh, entar saya disuntik Bu. Mboten Tadi rencang lah ya. Sekali suntik 1 juta untuk hanya menambah oli. Coba. Aku nek peng 10 jebol itu mandi. Lah ya. Maka salah satunya sendi-sendi kita atas nikmat Allah dengan adanya dari oli, dan dia bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita, maka salah satunya patut kita bersyukur untuk salah satunya bersedekah dari sendi-sendi kita dengan cara apa? Bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus sekaligus latihan tawaf. Nah, dengan yang tambahilah wala quwata sangat ditambahin la haula wala quwata illa billah, sangat. Ya, jadi itu kalau pada saat orang yang sudah pernah haji umroh, ketika mengitari Ka'bah, bacaan yang paling mudah itu tadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, termasuk pendengar menjadi bacaan sehari-hari. Ya, laki aku ngomong putu lereng karo zikir supaya pikirannya mboten ngamuk sing blambyang sing napa-napa. Oke, kayak padahal itu hanya angan-angan, belum tentu terjadi. Tapi kalau kita sudah mengisinya dengan berzikrullah sebagai salah satu, inilah sedekah saya kepada Allah dengan saya diberi kesempatan bisa beraktivitas, enek oli ini saya cukup, insya Allah berikan oli yang telah selalu cukup, maka salah satunya dengan tadi ya bertahlil tadi ya. Mari kita baca tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tambah yang sah. La haula wala quwwata illa billah. Il aliyul alimul komplit tuh ya. Komplit itu berarti ngangge blok, ngangge suntikan, ngangge buku. Saya biasa ngangge doku. Nah, jadi mau dilengkapi boleh, mau dikompleti spesial juga boleh. Itu sebagai salah satu cara dari sedekah kita mensyukuri nikmat sehat, salah satunya persendian kita. Nah, amal soleh yang lain adakah Bu? Banyak sekali.
fisiologisnya itu diciptakan otak kanan dan kirinya itu lebih besar dibandingkan otak laki-laki. Sehingga salah satu otak kanan kiri ini adalah bahasa yang lebih banyak untuk perempuan. Sehingga kalau perempuan itu banyak ngomong, banyak kata-kata itu sampun lumrah ibu. Ya biasanya kalau perempuan nek mulai-mulai itu baru-baru apa boleh bu? Tapi dengan catatan marah-marahnya jangan terlalu sering. Jadi kalau nganggur ngomel itu adalah wajar. Maka mungkin kalau kita pernah dengar cerita Umar bin Khattab dengan istrinya bagaimana bu? Pernah dengar? Istrinya itu orangnya galak, cerewet. Nah, ketika suatu saat ada sahabat Umar bin Khattab, dia mau lapor istrinya kok anaknya mure-mure, nganggur-mure diseneni, ngomel, apalagi bu cerewet, galak. Dia mau melaporkan kepada Umar bin Khattab. Tapi begitu mau masuk ke rumah Umar bin Khattab, dia dengar istrinya Umar sedang ngomel-ngomel, marah-marah. Apa yang terjadi Umar? Umar diam saja. Habis itu dia berpikir, Umar saja mana masuk aku laporan. Akhirnya dia mundur. Nah, nanti setelah suatu saat bertemu, apa yang disampaikan kepada Umar, wahai Umar, aku kemarin mau melaporkan istri saya itu seperti ini, belum ternyata istrimu lebih parah daripada istri saya. Apa jawaban Umar? Ya, coba bu. Jawaban Umar bu. Ya, saya mengikhlaskan dengan apa yang ada dalam diri saya. Kenapa? Istri saya sudah melayani saya, menghindari aku dari perbuatan zina. Ya loh, karena sudah ada istri. Coba orang dibujuk sanggon-gon. Sudah menghindarkan aku dari zina, dia yang mengandung anakku, membesarkan anakku, dan yang merawat anakku dan segalanya. Jadi kalau kita diminta untuk laki-laki berperan menjadi perempuan itu kelihatannya juga tidak akan bisa. Sehingga itu kodratnya, maka Umar menerima semua kodrat perempuan, salah satunya adalah cerewet, kritis, galak, omongannya akeh. Ya. Karena itu kodratnya, tapi bukan berarti terus aku saya tak muring-muring terus ya, enggak juga begitu. Artinya apa? Perempuan memang perlu berkata-kata, berbahasa yang lebih banyak daripada yang laki-laki. Maka kelebihan inilah ibu-ibu, dengan banyak kata ini, kelebihan kita ini, mari kita jadikan menjadi sesuatu yang positif. Ya, jadikan yang positif dengan cara apa? Ya, maka kita lihat yang ngajar itu banyak bu guru atau pak guru? Bu guru. Pokoknya tahu. Ya harus banyak ibunya. Kenapa? Karena ibu ini diperlukan ngomongnya, ngomelnya, ngajari, ya toh, ngajari ngaji, bercerita, bernyanyi. Ini ada pada perempuan ibu-ibu. Sehingga inilah kelebihannya yang digunakan untuk berbagai macam profesi. Yo ngajar anak wong kalau dia menjadi bapak ibu guru, jadi dosen, begitu Bu. Termasuk juga penjenengan ini bisa mengajarkan apa yang sudah didapatkan ilmunya, disampaikan pada orang lain yang melalui apa yang bisa kita sampaikan. Nah, salah satunya juga karena kita banyak ngomongnya, maka kita positifkan lebih banyak ke zikrullah. Nah, salah satunya adalah wah, daripada ngomel ngasani wong sesuatu yang tidak bermanfaat malah menghasilkan doa, wes tak ganti ini dengan zikrullah sebagai sedekah. Salah satunya tubuh kita atas nikmat sehat dari salah satu persediaan kita. Ya, daripada ngomel ngasani, ya maka kita perlu alihkan saja positif ini untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, ini ibu-ibu, jadi yang mungkin saat ini yang jarang bersedekah, jarang bersolawat, berzikir. Nah,
melihat usia-usia kita yang tidak tahu kapan akan berakhir, maka isilah salah satunya dengan amal soleh, bersedekah, beramal jariah, dengan banyak-banyak berzikir. Syukur-syukur gak ada kelebihan harta, sedekahnya jangan hanya berzikir. Ya, termasuk memberikan senyum, gimana Bu? Senyum pada siapapun yang memang perlu diberi senyum. Yang tok ya. Ini perlu ya. Kepada siapapun pada saat bertemu dengan musuh pun sekiranya memang harus diawali dengan senyum, mari kita berikan senyum yang terbaik. Nah, ini penting ya, termasuk perawat, dokter, kalau yang bekerja di rumah sakit siapapun, senyumnya dokter, senyumnya perawat itu sudah menjadi obat, ora judes, gimana Bu? Maka juga salah satunya termasuk senyum, sedekah yang paling murah, termasuk bertasbih, bertahlil sebagainya, itu adalah sedekah yang paling murah tanpa perlu saham, tanpa perlu modal yang banyak. Ini enggak boleh dibeli. Ya, ampun kalau berat di timbangan. Jadi menjadi insya Allah menjadi pemberat timbangan kita pada saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah dan berikut yang bisa saya sampaikan, satu konsep tadi, 3 amal yang tidak akan pernah terputus. Terus tidak, 1 amal soleh, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak yang soleh-solehah, selalu mendoakan pada orang tuanya. Konsep yang berikutnya, siapa saja yang beramal soleh, lanang utawa wadon, mereka beriman, yakin dia akan mendapatkan kehidupan yang layak dari Allah, sekaligus akan memberikan pahala yang lebih dari apa yang dia kerjakan. Konsep berikutnya, amal jariah, salah satunya nikmat sehat. Pada hari ini persendian kita masih diberi Allah oli-oli yang luar biasa, maka salah satu sedekah yang bisa kita berikan atas nikmat ini dengan cara berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Selain sedekah itu banyak lagi, dengan memberikan senyum yang terbaik, sedekah dengan apa yang kita dapatkan, yang kita punyai untuk memberikan orang lain, sedekah subuh, sedekah apapun untuk anak yatim, bangun masjid dan sebagainya. Itu adalah tingkatan-tingkatan yang mungkin alhamdulillah kalau kita bisa melakukan. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan karena keterbatasan rezeki kita, maka yang paling mudah, mari kita kerjakan yang paling mudah kita kerjakan. Boten abot, apalagi nanti kalau belajar dari sudah dapat, disampaikan ke yang lain. Ibu mengajarkan pada adiknya, putrane, mengajarkan orang tuanya kalau mungkin masih ada. Ya, mengajak untuk kebaikan ini juga bagian dari amal soleh kita. Oke, semoga apa yang kita kerjakan yang selama ini mungkin masih salah niatnya, ya atau belum ada niatnya, mau mulai dari sekarang kita berniat bahwa apa yang kita kerjakan kalau itu diniatkan oleh Allah lillahi ta'ala, insya Allah menjadi amal soleh kita. Oke, sebagai penutup, monggo kita saran-saran untuk menghatamkan Quran. Nah, dengan cara tadi Bu, ya baca surat Al-Ikhlas sampai Ridho. Tadi yang baru datang belum sempat baca, pada saat membuka sama-sama Bu ya, baca Al-Ikhlas 3 kali, pulang kita sudah menghatamkan Al-Quran. Monggo saran-saran kita pilih dengan tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
pengajian pagi hari ini membawa keberkahan, meningkatkan keimanan kita, modal kita untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kata yang kasih akan menami lepas nyuwun pangapunten kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil Rabbana kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.